Saatnya kita ikuti Sinau Bareng di Radio Gemilang. Kawas Bayu sahabat Gemilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kawas Bayu kembali lagi berjumpa di 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Kawas Bayu, kita kembali bersama di satu saja acara pembelajaran jarak jauh via radio yang akan ditampilkan Bapak Ibu Guru Kabupaten Magelang yang berkompeten dan juga bersemangat untuk kembali menghadirkan materi-materi yang sangat bermanfaat buat anak didik di Kabupaten Magelang. Kawas Bayu, kita berjumpa di saja acara Sinau Bareng. Satu saja acara spesial dari Radio Gemilang FM, tentu saja bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang akan hadir untuk Anda setiap harinya pukul 7 hingga 8 dan 11 hingga 12. Kamas Bayu sahabat Gemilang juga bisa berpartisipasi dengan memberikan masukan-masukan yang kontributif di WhatsApp Radio Gemilang FM di nomor 081 578 968 968. Kamas Bayu, tanpa panjang kata lagi, kita sambut saja acara Sinau Bareng di kesempatan hari ini. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kang Mas Bayu sahabat Gemilang dan selamat pagi sahabat Gen Gemilang generasi muda Magelang. Salam sehat selalu. Stay tune di 96.8 Radio Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Bagaimana anak-anak kelas 2 di seluruh Kabupaten Magelang? Insya Allah semuanya sehat dan siap belajar ya. Untuk hari ini akan belajar bersama saya, Ibu Eka Tanaya dari SD Negeri Borobudur 1. Para juara, tentu saja Eka tidak sendirian karena akan ditemani oleh rekan saya Pak Rofik dan Bu Ika. Hei anak-anak, perkenalkan saya Pak Abdul Rofik dari SD Negeri Keburjo 2, Kecamatan Salaman, biasa dipanggil dengan Pak Rofik. Dan bersama dengan saya, Ika Kurniawati, yang biasa dipanggil Bu Ika, dari SD Negeri Tampir Kulon 1, SD-nya Anak Berprestasi, yang berada di Tampir Kulon, Kecamatan Candi Mulyo. Nah, sebelumnya kita mulai kegiatan pelajaran ini, terlebih dahulu kita sapa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, yaitu Bapak Aziz Amin Muhajidin MPD. Tidak lupa juga Kepala Bidang Pembina Bapak Broto Wibowo MPD, serta semua guru kelas 2 se-Kabupaten Magelang. Tidak lupa juga kami ingin menyapa orang tua dan wali murid kelas 2 yang selama ini telah mendampingi putra-putrinya belajar dari rumah. Untuk hari ini Bapak Ibu harus tetap semangat mendampingi putra-putrinya mendengarkan radio kesayangan kita 96.8 Radio Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Karena bagaimanapun peran orang tua dan wali murid yang paling besar pengaruhnya untuk mencapai keberhasilan belajar dari rumah. Betul sekali Bu Eka, meskipun berat, orang tua dan wali murid harus menyadari peran pentingnya dalam mendampingi anak-anak. Meskipun banyak dari orang tua yang tidak mengerti materi pelajaran anak-anaknya, serta tidak mempunyai waktu mendampingi karena sibuk bekerja, setidaknya orang tua harus menyediakan sedikit waktu untuk mengingatkan anak-anaknya agar tetap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru secara daring. Tentu saja, kita harus tetap bersabar dan terus berdoa agar COVID-19 segera berakhir. Dan jangan melupakan protokol kesehatan, yaitu 4M, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Anak-anakku semua bisa pergi ke sekolah dan Bapak Ibu, Kang Mas Mbak Yu bisa bekerja tanpa harus takut dengan ancaman virus COVID-19 ini. Baik, anak-anak hebatku semuanya, kita awali belajar kali ini melanjutkan pertemuan minggu kemarin bersama Ibu Dewi dan Ibu Dian ya. Tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 2, tugasku sehari-hari di rumah. Dan sekarang pada hari Sabtu,
kita akan melanjutkan tentang subtema 2, yaitu tugasku sehari-hari di sekolah. Muatan pembelajarannya terdiri dari bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Anak-anak akan belajar mengenal denah sekolah, warna kesukaan, makanan kesukaan, dan hobi teman-teman kalian. Nanti setelah pembelajaran selesai, anak-anakku semua diharapkan untuk bisa 1. Mampu memahami isi teks berkaitan lingkaran geografis sekolah. Yang kedua, anak-anak mampu menemukan kosakata berkaitan dengan lingkungan geografis sekolah. Yang ketiga, anak-anak mampu menghitung nilai sekelompok pecahan uang. Dan yang keempat, anak-anak hebatku mampu untuk menukar nilai sekelompok pecahan uang yang setara. Oh iya, anak-anak hebatku sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya kan untuk belajar hari ini? Jika belum, ayo segera siapkan terlebih dahulu ya. Kang Mas, Mbak Yu, sahabat Gemilang, sekarang anak-anak sudah bisa belajar ya? Nah, apakah anak-anak masih ingat bagaimana rasanya belajar di sekolah? Semoga masih ingat asiknya belajar di sekolah ya. Pak Rofik yakin anak-anak sudah sangat rindu sekali untuk belajar di sekolah. Walaupun anak-anak sudah kurang lebih 6 bulan tidak belajar di sekolah. Tentunya anak-anak tetap harus tahu keadaan di lingkungan sekolah anak-anak itu. Jika kita mengenal lingkungan sekolah kita dengan baik, maka kita akan dapat menjaganya. Semua warga sekolah bertugas menjaga dan merawat sekolah. Bu Eka, kalau Bu Eka kan mengajar di SD Negeri Borobudur 1 ya. SD Negeri Borobudur 1 itu alamatnya di mana ya, Bu? Betul Pak Rofik, saya mengajar di SD Negeri Borobudur 1. Nah, SD Negeri Borobudur 1 itu beralamat di Jalan Sampula, Kecamatan Borobudur Pak Rofik. Di sebelah kiri sekolah ada sawah, sebelah kanannya dan di sebelah depan sekolah terdapat rumah warga. Bisa dibayangkan tidak Pak Rofik dan Bu Ika letak SD Negeri Borobudur 1? Nanti bisa saya gambarkan peta atau denah dari SD Negeri Borobudur 1 jikalau Pak Rofik dan Bu Ika ingin berkunjung ke SD Negeri Borobudur 1. Saya juga mau loh Pak Rofik dan Bu Ika kalau mau dibuatkan denah dari SD Negeri Kebonrejo 2 dan SD Negeri Tampir Kulon 1 karena saya memang belum pernah berkunjung ke sana. Boleh sekali Bu Eka, nanti bisa saya buatkan denah dari SD Negeri Tampir Kulon 1 ya. Ngomong-ngomong soal denah, anak-anak hebatku yang sedang mendengarkan mungkin belum mengetahui apa itu denah. Denah itu apa ya Pak Rofik? Pak Rofik bisa jelaskan kepada anak-anak apa arti denah? Tentu, dengan senang hati akan saya jelaskan Bu Eka. Nah, agar lebih mudah mengerti pengertian denah yang akan dijelaskan oleh Pak Rofik, sekarang anak-anak buka dahulu buku paket tematik halaman 45 ya. Jika sudah dibuka bukunya, bisa kita lihat pada buku halaman 45 ada gambar SD Negeri Nusantara 01. Itulah yang dinamakan denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Denah dapat kita gunakan untuk mencari suatu tempat dengan tujuan agar tempat tersebut mudah untuk ditemukan. Sekarang coba kita dengarkan teks bacaan mengenai letak denah SD Nusantara 01 yang akan dibacakan oleh Bu Eka. Anak-anak simak bukunya ya. Baik anak-anak hebatku, Bu Eka akan membacakan teksnya ya. Anak-anak mohon disimak. Sekolah Dasar Negeri Nusantara 1. SD Negeri Nusantara 1 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah, ada yang diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum.
Nah, setelah kita mendengarkan teks bacaan dari Bu Ika, mari kita melakukan tanya jawab mengenai Denah SD Nusantara 01 tersebut ya. Bu Ika akan mengajukan pertanyaan, kemudian Pak Rofik yang akan menjawab. Siap ya Pak Rofik dan Bu Ika? Siap, Bu. Kang Mas, Mbak Yu, dan anak-anak hebatku pendengar 96.8 Radio Gemilang FM Jendela Musik dan Informasi. Dalam 5 detik setelah Bu Ika membaca soal, anak-anak harus ikut menjawab pertanyaan yang diajukan Bu Ika ya. Oke, siap ya anak-anak? Jawab pertanyaan ini dalam 5 detik ya Pak Rofik. Anak-anak juga bisa mengikutinya. SD Negeri Nusantara 1 terletak di jalan 1, 2, 3, 4, 5. SD Negeri Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Betul sekali Pak Rofik. Nah, apakah anak-anak yang di rumah menjawab dengan benar? Kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Ya, semoga pertanyaan yang pertama benar ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Disimak baik-baik ya. Di samping kanan dan kiri SD Negeri Nusantara 1 terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Di samping kanan dan di samping kiri SD Negeri Nusantara 01 terdapat sawah, Bu. Ya, benar sekali Pak Rofik. Semoga anak-anak juga benar ya. Sekarang Bika mau tanya, tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas adalah? Arti dari terletak di antara berarti yang ditanyakan oleh Bu Ika adalah bangunan yang berada di tengah-tengah rumah warga dan puskesmas ya. Coba Pak Rofik, apa jawabannya? Jawabannya adalah toko. Betul tidak, Bu? Betul sekali Pak. Nah anak-anak di rumah, bagaimana? Apakah bisa menjawab dengan benar seperti Pak Rofik? Bika harap benar ya. Jika sudah benar, artinya anak-anak sudah mengerti mengenai materi denah. Oh iya, Bu Ika dan Pak Rofik, selama anak-anak belajar di rumah, kira-kira anak-anak tetap mendapatkan uang saku tidak ya? Beberapa bulan yang lalu, setiap hari saya itu selalu melihat anak-anak itu bahagia sekali berebut membeli jajan di kantin. Karena salah satu kegiatan yang paling anak-anak sukai ketika berada di sekolah adalah jajan di kantin, betul? Setiap hari pasti anak-anak mendapatkan uang saku yang mereka gunakan untuk membeli makanan atau minuman. Betul, Bu. Saya juga sering mengamati anak-anak ketika istirahat itu loh, Bu. Ada juga anak-anak yang tidak suka jajan, tetapi memilih untuk menabung uang sakunya. Mereka biasanya dibawakan bekal oleh orang tuanya. Saya juga sering melihat loh, ada anak yang saling tukar-menukar uang, karena di kantin tidak ada kembaliannya loh, Bu. Karena kan uang saku setiap anak itu berbeda. Ada yang membawa uang saku dalam bentuk uang kertas, ada juga anak yang membawa uang saku bentuk uang logam. Jadi rindu anak-anak ya Pak Bu. Anak-anak hebatku Magelang, sekarang Bu Ika punya uang logam 500-an 4 keping. Sedangkan Pak Rofik punya uang logam 1000-an 2 keping. Kira-kira jumlah uang Bu Ika dan Pak Rofik sama tidak ya? Bu Ika bisa jelaskan dibantu menghitung? Sebentar, coba saya bantu hitung ya. Arti dari keping itu adalah buah ya. Berarti Bu Ika tadi mempunyai uang logam sebanyak 4 keping. Artinya Bu Ika mempunyai uang logam sebanyak 4 buah. Anak-anak di rumah kan sudah menyiapkan alas tulis ya. Kalian tulis hitungannya di buku masing-masing ya. Yang akan kita hitung pertama adalah uang milik Bu Ika dulu. Bu Ika punya 4 keping uang logam 500-an. Yang artinya Bu Ika itu punya uang logam 500 sebanyak 4 buah. Jadi jumlah uang Bu Ika bisa kita hitung dengan menjumlahkan 500, ditambah 500, ditambahkan lagi 500, dan ditambahkan lagi 500. Hasilnya adalah 2000. Atau bisa juga dihitung menggunakan perkalian. Uangnya Bu Ika tadi kan ada 4 buah. 1 keping buahnya bernilai 500 rupiah. Jadi bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 500. 4 dikali 500 itu hasilnya berapa ya Pak Rofik? Oh iya,
4 kali 500 itu hasilnya 2.000, Bu Eka. Betul sekali, hasilnya adalah 2.000. Jadi uang Bu Ika jumlahnya adalah 2.000 rupiah. Sekarang kita akan menghitung uang milik Pak Rofik. Pak Rofik tadi mempunyai uang logam 1000-an 2 keping. Artinya Pak Rofik punya uang logam 1.000 rupiah sebanyak 2 buah. Tinggal kita jumlahkan saja, 1.000 ditambah 1.000. Hasilnya adalah 2.000. Jika kita ingin menggunakan perkalian, maka bentuk perkaliannya adalah 2 dikali 1.000. Hasilnya juga sama, adalah 2.000. Nah, anak-anak hebatku, Bu Eka sudah membantu untuk menghitung uang Bu Ika dan uang Pak Rofik ya. Dan ternyata uang Bu Ika dan uang Pak Rofik jumlahnya sama. Walaupun bentuk pecahannya berbeda, yaitu 500-an 4 keping dan 1.000-an 2 keping, tapi keduanya bernilai sama, yaitu 2.000 rupiah. Sekarang Bu Ika beri contoh lain ya anak-anak hebatku. Jika Bu Ika memiliki uang 2.000-an 2 lembar, berarti nilainya berapa ya Pak Rofik? Oh ya, itu bernilai 4.000 rupiah, Bu. Kalau saya memiliki uang 10.000 1000-an 4 lembar, berarti nilainya 40.000 rupiah. Mudah kan anak-anak? Kalau menukarkan uang bagaimana caranya ya? Anak-anak hebatku semua, apakah kalian sudah bisa kira-kira? Lebih baik kita jelaskan lagi ya Pak Rofik. Begini, uang saya tadi kan ada 5 keping uang logam 500-an. Kalau mau saya tukarkan menjadi uang logam 200-an, kira-kira saya dapat berapa keping uang 200-annya ya Bu Eka? Bu Ika akan mendapatkan 10 keping uang logam 200-an Bu. Karena 10 dikali 200 hasilnya adalah 2.000. Caranya kita harus terlebih dahulu menghitung uang 200-annya sampai hasilnya menjadi 2.000 rupiah. Karena kan uang milik Bu Ika tadi adalah 2.000 rupiah, maka kita harus menyamakan jumlah nilainya terlebih dahulu. Betul anak-anak. Sekarang contohnya lagi. Pak Rofik punya uang kertas 10.000 rupiah 3 lembar. Ingin Pak Rofik tukarkan dengan uang kertas 5.000-an. Maka Pak Rofik akan dapat 6 lembar uang 5.000-an. Kok bisa? Bagaimana caranya ya? Kok bisa dapat 6 lembar uang 5.000-an itu? Ya, caranya yaitu kita jumlahkan dulu uang Pak Rofik nilainya berapa. Tadi Pak Rofik punya uang 10.000-an 3 lembar. Berarti nilai uang yang dimiliki Pak Rofik adalah 30.000 rupiah. Kalau kita menukarkan dengan uang 5.000, maka kita harus menjumlahkan 5.000 sampai hasilnya menjadi 30.000. Begini anak-anak hebatku, 5.000 ditambah 5.000 hasilnya 10.000. Ditambah lagi 5.000, hasilnya 15.000. Ditambah lagi 5.000 menjadi 20.000. Ditambah 5.000 lagi jadi 25.000. Ditambah lagi 5.000, hasilnya menjadi 30.000. Kita menjumlahkan 5.000 sampai berapa kali ya? 6 kali Bu Ika. Betul, kita menjumlahkan 5.000 sampai 6 kali, baru mendapatkan hasil 30.000. Maka Pak Rofik akan mendapatkan uang 5.000-an sejumlah 6 lembar ya anak-anak. Begitu anak-anak hebatku, mudah ya. Minggu lalu, Bu Dian dan Bu Dewi sudah menjelaskan bahwa uang kertas memiliki warna yang berbeda. Sekarang, kalau Bu Ika suka warna uang yang apa, Bu? Kalau saya suka yang warna merah, Pak. Yang nilainya paling tinggi, ya kan anak-anak? Oh iya anak-anak hebatku, kalian pasti juga memiliki warna kesukaan kan? Coba nanti kalian tanyakan kepada teman-temanmu tentang warna yang ia gemari. Kalian bisa bertanya melalui telepon atau WhatsApp. Selain menanyakan warna kesukaan,
Kalian juga bisa menanyakan makanan kesukaan serta hobi dari teman-teman kalian ya. Karena kalian belum bisa bersekolah seperti biasanya, kalian harus tetap berkomunikasi dengan teman-teman satu kelas. Jangan lupa ketika menghubungi teman-teman kalian, tanyakan dahulu kabar mereka ya. Setelah itu, kalian bisa menuliskan warna kesukaan, makanan kesukaan, dan hobi teman kalian di buku tulis. Jangan lupa, kalian tidak boleh saling menjelekkan. Jika nantinya teman-teman kalian memiliki warna kesukaan, makanan kesukaan, dan hobi yang berbeda dengan kalian, kita harus saling menghormati dan tidak boleh saling mengejek. Wah, tidak terasa. Kita sudah 30 menit belajar ya anak-anakku. Kang Mas, Mbak Yu, sahabat Gemilang, pada pembelajaran hari ini kita telah mempelajari tentang denah, kesetaraan nilai mata uang, dan keberagaman karakteristik individu di sekolah. Anak-anak harus saling menghormati ya satu sama lain di sekolah agar kita bisa merasa nyaman dalam belajar bersama. Demikian pelajaran kita kali ini. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan agar kita selalu dilindungi dari segala penyakit dan mara bahaya. Tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan ya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak hebat kelas 2 di Kabupaten Magelang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam menemani kalian belajar melalui 96.8 Radio Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Semoga kalian menjadi anak yang beruntung serta berbakti kepada kedua orang tua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Gemilang, Only Hit FM. Adik-adik siswa, sahabat Gemilang, demikian tadi kebersamaan kita di program Sinau Bareng bersama para Bapak Ibu Guru yang berkompeten dan bersemangat serta berdedikasi dari Kabupaten Magelang. Semoga Kamas Bayu, anak didik semua selalu diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kamas Bayu, dari Kabinsial kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.